Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu tentang aplikasi monitoring PKL. Sebelum kita mempresentasikan hasil tugas yang telah kita selesaikan, saya Abizar Arifin dan itu dengan NIM 109. Selanjutnya Saya Muhammad Dulan Arafi dengan NIM 143. Selanjutnya Saya Dimas Ardiansyah dengan NIM 091. dan yang terakhir ada saudara Fikri Firmansyah. NIM 148. Nice. Oke, langsung saja kita menjelaskan aplikasi yang sudah dibuat ini. Oke, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang aplikasi yang sudah kami buat tentang monitoring PKL. Jadi di dalam aplikasi ini saya menggunakan Firebase sebagai database-nya. Kenapa? Karena aplikasi ini menggunakan arsitektur serverless dengan Firebase sebagai backend as a service. Jadi Firebase menyediakan infrastruktur backend lengkap milik Google seperti authentication, menggantikan tabel user dan logika login atau session PHP manual. Lalu ada Cloudflare Store, database NoSQL yang sangat cepat dan scalable menggantikan MySQL. Dan kenapa milih Firebase adalah real-time data atau fitur utama aplikasi monitoring adalah kecepatan. Fokus pada fitur mobile dan keamanan. Firebase memiliki security rules di sisi server yang mengatur siapa yang boleh membaca atau menulis data secara dengan validasi di controller Laravel. Nah, dalam fitur-fitur aplikasi yang ada pada aplikasi saya ini, aplikasi ini dibagi menjadi dua aktor. Jadi di sini ada dua aktor ya. Yang pertama aktor guru dan aktor siswa. Guru sebagai guru pembimbing, yang dimana guru pembimbing ini adalah asalnya dari sekolah siswanya, dan siswanya ya pengguna dari aplikasi ini. Dua-duanya sama-sama pengguna, tapi siswa yang menggunakan fitur-fitur yang submit gitu. Jadi dalam fitur siswa ini, siswa dapat melakukan absensi berbasis GPS. Jadi siswa cuma bisa melakukan absensi atau terdeteksi absen kalau misalnya dia itu berada 50 meter dari tempat lokasinya, kayak gitu. Dengan menggunakan GPS, siswa tuh nggak bisa bohong gitu, kecuali dia pakai fake GPS atau apa gitu. Itu masih jadi celah, cuma ya sudahlah, aplikasinya memang baru jadi awal seperti ini, versi yang pertama. Lalu siswa juga bisa melakukan atau mengisi jurnal kegiatan harian. Nah, di sini codingannya. Di sini siswa dapat melakukan input jurnal harian dengan validasi 1 kali per hari. Jadi siswa cuma bisa melakukan atau mengisi jurnal harian, dan itu cuma sekali doang, kayak gitu. Lalu ada integrasi kamera untuk mengambil foto bukti kegiatan secara langsung. Dengan catatan perusahaan harus mengizinkan dokumentasi. Kalau misalnya tidak mengizinkan dokumentasi, maka itu pihak admin akan mengeset
perusahaannya, bosannya kayak perusahaannya tidak mengizinkan foto, maka dalam aplikasi itu nggak bakalan muncul gitu, kayak buat upload fotonya kayak gitu. Lalu ada manajemen profil, fitur edit nama, ganti password untuk keamanan akun. Lanjut kita lihat ke fitur guru-guru ya. Jadi guru itu dapat monitoring secara real time. Guru dapat melihat daftar siswa bimbingannya secara spesifik. Lalu dapat melihat riwayat jurnal siswa beserta foto buktinya secara real time. Jadi begitu siswa upload, guru langsung bisa lihat. Lalu ada manajemen kunjungan. Jadi manajemen kunjungan ini adalah ketika guru merencanakan kunjungan ke tempat atau kunjungan ke perusahaan. Biasanya kan kalau misalnya dalam PKL, guru itu melakukan kunjungan untuk melihat atau memonitoring siswa secara manual gitu kan ya. Dan ini seharusnya yang memvalidasi status kunjungannya itu adalah admin. Karena di sini tidak ada adminnya, jadi saya membuat sebuah fitur di mana ini adalah demo, atau ya saya sendiri tuh pura-pura jadi admin lah gitu. Jadi ketika si list kunjungannya itu diklik lama atau ditekan lama, itu saya bisa menyetujui rencana kunjungannya. Selanjutnya di sini ada fitur digitalisasi logistik. Jadi maksud digitalisasi logistik ini dalam proses PKL itu kan, kalau misalnya sebagai guru itu ada proses yang namanya serah terima dan penjemputan. Nah, di sini saya membuat sebuah form digital untuk menyerahkan siswa ke industri, yang di dalamnya ada bisa menulis nama dari pihak sekolah dan nama penanggung jawab yang ada di industri. Lalu bisa tanda tangan juga gitu, selayaknya berita acara yang formal. Dan ketika form itu disimpan, itu akan langsung bisa di-generate menjadi PDF kayak gitu. Jadi hasil itu bisa dijadiin PDF dan bisa langsung di-share, entah itu ke perusahaan atau mungkin ke kepala sekolah atau apalah kayak gitu ya. Selanjutnya ada fitur penjemputan dan penilaian. Jadi di sini setelah masa periode PKL siswa itu berakhir, maka guru melakukan penjemputan dan ada yang namanya nilai akhir. Nah, nilai akhir ini biasanya diinput sama pembimbing industrinya kayak gitu. Jadi pembimbing industrinya itu bisa langsung ngetik di HP gurunya nilai akhir dari siswa PKL ini berapa kayak gitu. Kayak entah mungkin 90 atau apapun itulah kayak gitu. Jadi di situ juga ada field kayak nama bentar mana ya. Nah, di sini ada field buat nama. Ini. Nah, di sini ada nama pembimbing industrinya, ini ada field buat nilai akhirnya, terus ada tanda tangan pembimbing industrinya, terus ada dari pihak sekolah, nama guru pembimbingnya, tanda tangan pihak sekolahnya. Nah, ketika ini semua sudah disimpan, dapat di-generate menjadi PDF lagi, seperti itu. Jadi bisa di-share ke entah itu ke siswanya, atau mungkin ke sekolah lagi, atau mungkin ke pihak industrinya kayak gitu. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan apa yang jadi pembeda dari aplikasi yang saya buat ini? Yang pertama, paperless administration, administrasi tanpa kertas. Jadi kan sekarang tuh udah yang namanya zaman digitalisasi kayak gitu. Jadi semuanya tuh serba digital lah kayak gitu. Jadi udah nggak yang namanya perlu ada yang namanya kertas legal harus ditandatanganin segala macam kayak gitu. Udah nggak perlu ada kayak gitu lagi. Jadi cukup pakai HP aja.
kita bisa langsung tanda tangan di sana, tulis nama juga segala macam kayak gitu. Selanjutnya ada validasi kehadiran ketat karena ini pakai GPS gitu. Jadi banyak aplikasi yang cuma mengandalkan foto selfie untuk absen. Aplikasi ini menggunakan logika matematika untuk menghitung jarak siswa ke industri. Kayak gitu. Seperti yang saya jelasin tadi, absensi siswa hanya bisa dilakukan ketika siswa berada 50 meter jaraknya dari industri. Lebih dari itu, maka siswa tidak bisa melakukan absensi atau absensi akan gagal. Kayak gitu. Selanjutnya, aplikasi ini juga menangani seluruh siklus PKL, mulai dari serah terima, monitoring hariannya, hingga penjemputan dan penilaian akhir. Kayak gitu. Jadi, mari kita langsung aja kita demokan aplikasinya. Oke, jadi saya akan melakukan demo aplikasi dari aplikasi monitoring PKL. Oke, yang pertama kita masuk ke guru dulu ya. Ke akun guru. Selanjutnya karena ini saya udah melakukan testing, jadi pada bagian siswa bimbingan ini kita akan melakukan serah terima dulu untuk mengubah statusnya dia sebagai bahwasannya siswa ini sedang melakukan PKL. Oke, jadi serah terima ini kita harus mengisi nama pihak industrinya dulu. Misalnya nama pihak industrinya itu Dimas Ardiansyah. Lalu ini field buat tanda tangannya, asal aja nggak apa-apa. Lalu dari pihak sekolahnya itu misalnya Ahmad Yusuf, ini tanda tangan asal. Oke, kita bisa langsung simpan. Nah, di sini user denied permission. Oke, kita harus mengizinkan permission dulu, permission lokasinya. Oke, kita izinkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita bisa langsung simpan dan cetak PDF. Oke, PDF berhasil dicetak dan kita bisa langsung share PDF ini. Misalnya ketika dalam praktek langsungnya guru pembimbing bisa melakukan share PDF ini ke pembimbing industri gitu. Misalnya ini ke diri saya sendiri deh. Diri saya sendiri. Oke. Sini kita bisa lihat juga ini berita acara serah terima. Nah, ini bisa dilihat guru pembimbingnya sebagai Ahmad Yusuf namanya, yang sebagai pembimbing lapangannya itu Dimas Ardiansyah, dan ini nama siswanya Muhammad Raffi Sohib, dan ini tanda tangan dua ini kayak gitu. Selanjutnya kita lanjut lagi. Di sini statusnya sudah muncul berubah jadi aktif PKL. Kita juga bisa ngelihat jurnal yang dibuat sama siswanya. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Kita bisa bikin jurnal dulu. Oke, ada apa ini? Nice. Oke, judul kegiatannya misalnya demo aplikasi monitoring. Terus deskripsinya testing aplikasi untuk project UAS. Nah, di sini kenapa nggak ada tombol buat upload fotonya? Karena di dalam database-nya perusahaan yang siswa ini PKL itu tidak mengizinkan dokumentasi kayak gitu. Kita langsung simpan aja jurnalnya. Oke, jurnal berhasil disimpan. Ini di hari Kamis. Nah, ini isi dari jurnal seperti ini.
Nah, di sini siswa juga bisa melakukan absensi kehadiran. Nah, ini terlalu jauh dari lokasi. Kenapa? Karena sekarang saya sedang berada di rumah. Sedangkan saya lagi ada di sini nih, lagi di rumah. Sedangkan saya set lokasinya itu di Honda Mitra Gemilang. Jadi di setnya itu apanya ya, kayak latitude dan longitude-nya. Jadi kayak apanya ya, pokoknya lokasinya tuh saya setnya di sini gitu. Nah, kenapa bisa gagal? Karena maksimal 50 meter dari tempat. Ini mencegah untuk orang-orang yang siswa-siswa yang melakukan titip absen kayak gitu. Jadi kalau misal si siswanya ini nggak langsung datang ke tempat itu, dia nggak bisa melakukan absensi kayak gitu. Dan kalau misalnya jaraknya itu lebih dari 50 meter, dia nggak bakal bisa ngelakuin absensi. Kenapa 50 meter jarak yang di set sama saya? Karena GPS dari HP itu kadang kan nggak akurat juga kayak gitu. Kadang bisa lebih dari 20 meter gitu kan. Kalau bisa di set maksimalnya 20 meter ya gimana gitu, susah juga kayak gitu. Kita nggak bisa ngelakuin absensi di sini karena terlalu jauh dari aplikasi kayak gitu. Ini salah satu fitur anti kecurangan juga kayak gitu. Nah, di sini kita udah mengisi jurnal. Nah, di sini juga di bagian profile kita bisa melakukan edit nama, ganti password, dan di sini ada tentang aplikasinya. Oke, kita keluar akun dulu, kita masuk ke akun guru. Oke, di sini kita bisa lihat jurnal yang baru. Nah, jadi di sini guru juga bisa melihat jurnal yang dibuat sama siswanya kayak gitu. Ini jurnal yang baru kita buat tadi, demo aplikasi monitoring, testing aplikasi untuk project UAS. Nah ini pas lagi testing kemarin juga kayak gitu. Di sini kalau misalnya periode PKL-nya sudah selesai dan ingin melakukan penjemputan, maka di sini pihak pembimbing itu bisa langsung memberikan nilai gitu kepada siswanya, nilai akhir dari selama periode PKL itu berlangsung. Misalnya nilainya cuma 85 gitu, misalnya nama pembimbing industrinya tadi Ahmad Yusuf. Di sini juga tanda tangan sebagai pengesahannya. Lalu di sini ada pihak sekolahnya juga, Mas Ardiansyah, dan di sini kita tanda tangan juga, kita simpan. Nice. Selanjutnya ini bisa kita lihat PDF-nya. Sini kita bisa lihat PDF-nya seperti ini. Nah, di sini ada detail nama siswa yang PKL, nilai akhirnya berapa, dan di sini dengan ini siswa dinyatakan telah menyelesaikan kegiatan PKL di perusahaan terkait kayak gitu. Dan gak cuma sampai itu aja, aplikasi ini juga bisa memberikan, ini detail kunjungan. Misalnya ini siswanya rencananya tanggal 30 mau ke sana gitu. Seharusnya yang melakukan atau yang memvalidasi jadwal kunjungan ini tuh admin. Cuma karena emang nggak ada adminnya, jadi kita bisa kayak gini, setujui. Kayak ini kayak simulasi aja gitu. Dan ini konfirmasi bahwasannya guru telah menyelesaikan kayak gitu. Misalnya di profil guru juga sama, edit nama, ganti password, dan tentang aplikasi kayak gitu. Nah tadi kan status siswanya udah selesai. Kita masuk ke bagian siswa. Kita mau lihat sertifikat yang sudah tercetak. Nah di sini ada unduh sertifikat.
Nah, ini dia. Kita bisa lihat sertifikatnya. Nah, ini sertifikat kelulusan. Kayak gitu. Jadi, pada intinya aplikasi ini tuh memang ditujukan kepada siswa dan guru dan untuk mempermudah mereka dalam serangkaian kegiatan PKL itu, di mana siswa bisa melakukan absensi kehadiran, siswa juga bisa mengisi jurnal selama periode PKL berlangsung, dan sudah kayak gitu. Dan ketika periode PKL sudah selesai, siswa bisa mendapatkan sertifikatnya seperti itu. Oke, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Wildan Arafi Sohib yang telah menjelaskan aplikasi monitoring PKL. Kami berlima mohon maaf jika ada salah kata dan salah sifat maupun kata, itu semua berhak dari kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.